Yang kalian ingin wawancarai Kalau membangun bisnis di 6 tahun ini seperti apa mungkin? berat lah pasti. Yang pasti sih kalau ditanya perjalanan 6 tahun bangun bisnis dengan produk lokal, ngelawan yang lokal aja berat, apalagi ngelawan yang dari luar kan gitu. Dan bisa bertahan selama 6 tahun itu buat gua ini apresiasi paling gede gua akan kasih kepada manajemen dari Burger Bangor yang pastinya di belakang itu udah berdarah-berdarah banget, dan pastinya Sobat Bangor yang juga menjadi bagian pertumbuhan dan berkembangnya Burger Bangor selama 6 tahun di 800 outlet yang sudah kita punya sekarang gitu. Dan terima kasih banyak, intinya humble di usia 6 tahun ini kami ingin mengucapkan terima kasih banyak. Ini tuh join bisnisan atau bagaimana sih? Kalau Koko berdiri sendiri pada awalnya? Kita kan berdiri sendiri awalnya, terus kemudian kita membuka kemitraan dengan banyak orang lain sehingga kita bisa memberikan peluang lebih banyak untuk orang dan lapangan kerja, tapi dengan visi misi yang jelas. Ada 6 hal yang selalu kita terapkan untuk menjadi komitmen kita. Bagaimana kita coba untuk memberikan itu kepada semua mitra kita supaya bisa ke-deliver kepada konsumen kita. Bahkan kita tidak segan untuk memutuskan kerjasama dengan mitra yang menurut kita dia keluar dari visi misi kita. Karena tujuannya kan bukan hanya untuk mencari profit orientasi, tapi bagaimana profit orientasi itu datang sendiri dengan komitmen dan juga fungsinya. Kita jualan burger, ya rasanya kayak mana. Kemudian konsisten dirasa, rasa tetap terjaga. Selama 6 tahun tuh susah banget. Kalau sampai ada yang akhirnya berbelok, ya kita harus kasih teguran kan. Tapi kalau akhirnya memang dia tidak komit, ya kita juga harus berani untuk kehilangan gitu loh. Karena untuk menjaga yang lain kita harus ya sorry to say gitu. Artinya komitmen Burger Bangor itu nggak main-main. Karena kalau komitmen itu tidak dijalankan dengan disiplin yang tinggi, gue yakin 6 tahun ini tidak akan seperti sekarang. Udah banyak teman-teman UMKM lain dengan produk yang sama berguguran satu-satu, dan kami kepengen sebenarnya produk-produk yang lain ataupun yang sejenis dengan kita bisa sama-sama yuk kita bareng-bareng gitu. Makanya Burger Bangor ingin menjadi market leader lah di situ supaya kita ada nih, wah Burger Bangor aja bisa, masa kita nggak bisa gitu. Kok yang susah kan menjaga ya? Pernah nggak sih ada mungkin dari pihak lain iseng gitu untuk menjatuhkan? Ada lah pastilah. Seperti apa? Cuma kan nggak perlu kita ungkap karena kan kita tidak main di gimmick ya. Karena kalau misalnya main di gimmick kayak begitu menurut gua oke sih, tapi kan tidak bisa panjang kalau memang kita secara value dan edit value-nya nggak ada gitu. Jadi cukup keep it di internal aja, dan buat kita black campaign atau apapun itu kita tidak mau jadikan sarana untuk naik ke atas. Tapi pernah ada seperti apa mungkin contohnya kok yang paling Ya berat? jatuhnya sih ya kalau misalnya ada tindakan-tindakan yang campaign, ngerti kan? Ya udahlah nggak usah dibahas. Pokoknya begitulah ya. Namanya black campaign selalu ada ya gitu. Tapi nggak apa-apa. Oh itu ada filosofinya, urip itu ada huruf, maksudnya apa? Apa filosofi yang terkandung? Kan urip iku hurup itu kan diambil dari filosofi Jawa ya. Kalau di nggak salah dibawa sama Raden Saleh ya, kalau nggak salah ya. Pokoknya salah satu punggawa di di budaya Jawa, di mana artinya hidup itu harus menyala dan hidup itu harus bisa menerangi sekitarnya. Dan untuk menerangi sekitarnya kita harus bisa menerangi diri kita sendiri dulu. Artinya kita ingin filosofi itu ada di dalam brand kita Burger Bangor, bahwa Burger Bangor itu perbaikin diri, perbaiki manajemen, kemudian kita bisa memberikan itu kepada orang lain. Bukan hanya jadi sekedar burger aja, tapi jadi sebagai sebuah brand yang bisa berkolaborasi secara kreatif, bisa memberikan dampak sosial seperti Bangor Goes to School dan hal-hal lain yang menurut aku bisa memberikan impact ke masyarakat gitu. Itu yang terus kita bangun. Termasuk yang kita bangun di Bangor Fest ini yang sudah volume 3 ini. Ini kan festival makanan dan hiburan, tapi berdiri sendiri gitu loh. Nggak join ke orang lain. Problemnya apa? Ngedatangin orang itu susah banget, tapi ternyata meningkat terus. Bangor Fest pertama 2.000 orang yang datang, Bangor Fest kedua 11.000 orang, sekarang kita targetkan sampai 30.000 orang. Dan itu menurut kita untuk event berdiri sendiri itu udah dahsyat banget. Oke. Sukses jadi pengusaha apa ini akan mundur dari dunia entertain? Pelan-pelan. Dunia entertain, saya dari dulu sebenarnya nggak terlalu prioritas di dunia entertain kan. Waktu itu masuknya juga nggak sengaja lewat film 5 cm. Terus aku pikir dunia entertain itu akan menjadi jalanku. Ternyata aku kena kasus kan ya, malah terpuruk gitu loh. Jadi aku nggak terlalu ngelihat dunia entertain itu sebagai jalan hidupku. Tapi selama ini memang aku akhirnya di dunia entertain ini menjadi tempat aku mencari makan, tempat aku di sini berkarya. Dan aku pikir aku harus bilang ya, I should
give something di dunia entertain, bukan hanya sekedar mengambil sesuatu gitu. Paling enggak apa hal yang positif yang bisa aku kasih di dunia entertain, ya sejauh mungkin gue dipercaya, ya gue berikan. Nanti kalau sudah tidak dipercaya, ya pasti mundur gitu. Atau mungkin saya akan dibuat mundur oleh masyarakat ya. Iya kan, kalau udah nggak laku ya mundur sendiri lah Pak, iya kan gitu. Tapi Kangen main film? Main film, lagi belum, karena aku lagi, udah boleh spill belum ya? Boleh lah. Jadi aku tuh ada PH film memang yang rencananya di tahun ini akan mulai beroperasi lagi, di mana aku di situ akan turun jadi produser, which is akan bikin satu judul film yang mana aku lagi develop dari skripnya dan lain-lainnya. Mungkin untuk pemain dan lain-lain nanti, karena kita mau selesai skrip dulu, dan mungkin akhir tahun ini gue udah harus fokus ngerjain itu. Produser kok tantangan lagi yang terbaru. Tantangan terbaru. Biasanya kan depan layar. Gimana gue bisa Pusing-pusing. bikin sesuatu yang bukan hanya sekedar aji mumpung, tapi bisa menjadi sebuah experience dan kenangan. Karena gue tuh suka nonton film yang meninggalkan bekas jejak di dalam hati dan pikiran orang ketika dia habis nonton. Dan standar gue memang ya cukup punya standar sendiri gitu. Nah, bisa nggak gue bikin film yang kayak gitu untuk gue kasih kepada orang yang nonton nanti? Karena keresahan gue ketika nonton filmnya bagus, tapi kok nggak berjejak gitu loh. Nah, gue kepengen film itu memiliki jejak, dan gue pengen coba untuk kemas film seperti itu. Semuanya dihajar nih kok. Apa sih yang dicari kok? Yang dicari kesibukan sih sebenarnya. Truk sibuk kok. Karena gue udah nggak clubbing ya, udah nggak nge-DJ gitu. Masuk. Kok abis jenguk Habis jenguk nih kan. semalam. Gimana nih? Semalam abis jenguk. Jenguk temen gua, habis lahiran. Iya gimana? Bawa apa kok? Kondisinya Keadaan seperti temen apa? gua, Mm-mm. temen gua keadaannya baik kemarin gua lihat. Kondisinya sudah pulih lah dari selesai operasi. Terus ngelihat anaknya juga, terus juga say hi kepada keluarganya, sama pasangannya juga dan keluarganya. All good sih, bagus. Babynya gimana kok sehat? Babynya apa? Babynya sehat banget. Babynya ganteng, putih. Itu yang gue lihat, dan mungkin lebih detailnya langsung ke orang tuanya ya, karena gue nggak mau detailin tingginya apa, walaupun gue tahu segala macam. Cuman pasti kalian penasaran mirip siapanya kan? Penilaian Koko? Ya mirip ibunya lah pasti gitu. Kan ibunya kan Erika itu kan putih aslinya. Iya benar. Kok melihat permasalahan apa yang dihadapi oleh Erika dan DJ Panda, mungkin Soko sebagai seorang sahabat memberikan solusi nggak? Apa yang jalan terbaik buat mereka berdua? Solusi udah gue kasih dari podcast gue sama sosial media gue udah sampaikan. Nggak usah diperpanjang di sosial media dengan komentar-komentar netizen yang membela satu pihak tapi menghujat yang satu bela yang ini, hujat yang ini. Gini loh, poinnya kan udah jelas, saya udah ngomong, saya nggak perlu ulang-ulang lagi ya, ini terakhir ya. Dua-dua tuh pasti kita anggap salah, oke? Dan ini bukan hal yang harus kita normalisasi. Tapi kita sebagai individu juga harus punya empati, di mana kita melihat bagaimana orang itu, bagaimana dia memperbaiki apa yang salah, dan kita harus memberikan dia kesempatan. Kecuali kesempatan itu tidak diberikan kepada mereka, sudah diberikan kepada mereka, tapi mereka tidak pergunakan gitu. Karena setiap orang tuh punya second chance. Kalau orang menyerukan boykot, ya fairnya boykot dua-dua. Iya. Kalau pengen nolong ya tolong dua-dua gitu loh. Jangan pilih-pilih kasih. Karena saya tahu kan pasti di dalam dunia sosial media selalu orang pengen ada yang dimenangkan gitu. Nah kalau gue nggak ada di poin itu, poin gue adalah ini manusia, mereka pernah bikin salah, kita juga pernah bikin salah. Mereka harus belajar untuk memperbaiki diri supaya bisa menjadi contoh. Karena kita pun juga seperti itu kan, itu namanya belajar dewasa gitu. Kok menjembatani kembali nggak kok untuk bertemunya Pertemuan DJ Panda dengan babynya sendiri? Ada keinginan. Udah lah, Ada cukup keinginan saya untuk bagian itu ya. Kalau ditanya lebih jauh saya nggak mau, karena saya nggak mau melebarkan kemana-mana, dan saya juga tidak pengen hadir di sini sebagai hero atau apa gitu, nggak ada, saya nggak ada urusan ke sana. DJ Brevi sudah gendong ya kok?
terkait ini kok pro dan kontra ya terkait ucapan Koko juga gitu. Banyak sekali netizen yang nyinyir gitu yang bilang membenarkan lah, itu mungkin dari Koko seperti apa kok? Gua Terkait pernah ucapan selamat terhadap babynya Oh. Erika. Itu kan banyak juga tuh netizen yang nyinyir juga gitu. Oh, nyinyir Pro ke dan- gua iya, gitu. gitu. Seolah-olah katanya membenarkan gitu kalau tindakan tersebut. Gimana mungkin cara Koko untuk menyikapinya? Nggak apa-apa sih, gue udah biasa dinyinyirin ya. Ya udah gue telan aja gitu. Gue nggak mau terlalu bereaksi juga. Ya menurut gue orang bebas kasih pendapat gitu. Dan dijelaskan, yang penting sudah dijelaskan, nggak usah diulang-ulang. Mau paham atau enggak ya kembali ke masing-masing aja. Kok Brevi sudah bisa gendong? Panda sendiri kan Koko bilang DJ Panda sudah dewasa dalam menyikapi kasusnya seperti apa? Bertumbuh dewasa. Bertumbuh dewasa, ya. Maksudnya. Ya maksudnya bagus lah kalau orang tuh bikin sesuatu yang kurang bagus, dia belajar perbaiki kan bagus. Kita support lah. Kita sebagai manusia itu harus support orang mau menjadi lebih baik gitu. Saya sih tidak akan ada di bagian dimana gua akan lebih menyudutkan gitu, karena karakter gue bukan itu. Tapi gue juga tidak menyalahkan loh orang menyudutkan, karena kan itu hak setiap orang dan mungkin dia punya alasan tersendiri kan gitu. Kok DJ Brevi sudah gendong? Erika mengizinkan DJ Panda untuk melihat anaknya nggak? Oh saya tidak tahu itu bro. Ada curhatan mungkin cerita ke Koko minta bantuan buat ketemu Erika dan anaknya gitu. Saya tidak tahu juga itu. Kok ngajarin DJ Brevi udah gendong anak kok Iya, kemarin skin skin to to skin gimana kok? Mungkin melihat langsung nggak kok kemarin? Enggak, aku enggak ada itu momen itu kan momennya di foto mereka. Ketika jenguk kemarin Di Oh. tempat tidur. belum Tapi melihat. belajar banyak gak sama Koko? Apa? Belajar banyak gak sama Koko pas? Ngapain dia belajar sama gua? Kan how to bapak. Apa? How to jadi bapak. Emang bapak cuma gua doang di Iya dunia. kan, Kayaknya deket. bapak-bapak lain nih. ya Mungkin kan? ngasih input. Iya, ada Bapak Prabowo. Ada Bapak Tom Lembong ya kan. Alhamdulillah ya Koko, Lembong ya Koko. Alhamdulillah ya. Kita suka abolisi ya. Kok Erika sama Brevi sendiri mungkin terganggu nggak sih kok terkait komentar-komentar netizen yang mungkin lebih ke kontra gitu? Nggak tahu gua nggak nanya masalah itu. Berarti kemarin pada saat itu nggak ada curhat? Gue nggak ada nanya masalah itu, menurut gue nggak baik nanya-nanya itu. Gue datang khusus untuk nunjukin gue sebagai teman. Gue bawa hadiah ya biasa kan kalau ke hadiah lahiran kita bawa hadiah terus doakan. Gue datang khusus untuk mendoakan and say congratulations. Cukup sih. Dipanggil apa kok babynya? Babynya namanya Iya. Panggilannya mungkin Panggilan kemarin sayang gitu. Boy apa? apa? oh sama orang tuanya Iya dipanggil apa? Apa Rexy atau Neil atau Andrew? enggak soalnya gue pas datang gue cepet banget nggak lama cuman mendoakan 10 menit Gua pendeta mulai berarti. say hi sedikit Bob pendeta. iya saya mendoakan karena saya suka mendoakan orang entah kenapa ketika saya mendoakan orang itu hati saya senang, hati saya damai baik. Berarti ada keluarga. Mau saya doakan. Iya. Ada keluarga. Haleluya. 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 Doain kok. Kok berarti ada keluarga orang tua Erika dan Brevi sendiri kemarin kok lihat? Boleh dibocorin nggak ya? Aduh. Boleh dibocorin. Gue pengen ngomong ah. Gue Berarti enak. lengkap. Itu urusan mereka lah. Gue nggak boleh bocorin Lengkap. lah. Hah? Lengkap. Ayo, iya apa Lu enggak? tanya sendiri lu ke sono lah. Jangan gue lah ngomong nanti gue tahu ikut campur nggak bagus. Udah ya. Oke.